أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الهدى والوفاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الآعدين والفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Alhamdulillah, segenap puja dan puji bagi Allah Azza wa Jalla. Oleh Allah telah mengizinkan kita semua di pagi yang cerah ini, di waktu-waktu yang penuh dengan kebahagiaan, Allah izinkan kita untuk bisa pada hari ini merasakan yang namanya hari penuh dengan kemenangan, di mana pada hari ini semua kita yang berhadap dan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Maka ketahuilah bahwa saudaraku seiman dan seakidah, bahwasanya semalam merupakan akhir daripada segala peristiwa yang berkaitan dengan Ramadan. Ada kalanya manusia ketika mengalami peristiwa tersebut, banyak daripada manusia ini merasa selesai Ramadan, selesailah semua perkara. Sehingga apa yang terjadi tadi malam, mulai daripada ba'da maghrib, banyak saudara-saudara kita yang biasanya dia rutin beribadah sholat isya berjamaah,
namun dikarenakan semalam malam lebaran sudah tak berjamaah. Banyak saudara-saudara kita yang biasanya rutin dia membaca Al-Quran setelah sholat maghrib, tapi semalam mulai dia tidak lagi membaca Al-Quran. Banyak saudara-saudara kita ketika bulan Ramadan selesai, mereka tak lagi menyempatkan diri untuk membacakan, menengadahkan tangannya kepada Allah tatkala selesai daripada sholatnya. Kemana manusia ini? Apa yang mereka pikirkan? Apakah ketika peristiwa Ramadan selesai maka berakhirlah cerita semuanya? Jawabannya adalah tidak. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal 'aid bi libasin jadid, walakinnal 'aid bi ta'atin yazid." Wahai umat Rasulullah, ketahuilah bahwasanya lebaran itu bukan milik seseorang yang bisa, yang mampu membeli pakaian barunya, yang mampu membeli sajadah barunya, yang mampu membeli kain barunya, mampu membeli kendaraan barunya. Akan tetapi walakinnal 'aid, hakikatnya hari raya itu adalah bi ta'atin yazid. Semakin bertambah-tambah ketaatan kepada Allah, semakin bertambah-tambah keimanan kepada Allah, itulah hakikat yang sebenarnya lebaran. Lebaran itu bukan hanya hari raya Idul Fitri, bukan hanya hari raya Idul Adha, bukan hanya lebaran itu milik fuqara wal masakin fi yaumil Jumat, pada hari Jumat. Akan tetapi hakikatnya lebaran itu ketika manusia itu terlepas daripada segala dosa dan maksiat kepada Allah di setiap kehidupannya, di setiap harinya, maka ketahuilah bahwasanya dalam setiap hari tersebut kita sedang merayakan hari raya. Maka negalen berkelam berempat ulun tuan di Luk Semawi, mulai daripada ba'da solat maghrib nyangka mulai aktivitas yang anak muda mulai komunikasi dengan sahabat-sahabatnya. Nyo malamnya tatubik takbiran ikut lengan ni kabere. Nyo tabah Honda masing-masing, biasa tabah Honda 2. Malam ini kendaraan kita yang masing-masing. Tujuh mana? Hai malamnya malam tergebi, malam raya B2. B2 sisa tak jemput lagi kata. Dan cewek masing-masing balik ke Honda. Ini dah mana mungkin baklum nak. Yang cewek karena dilikuk masing-masing. Ikut lengan. Hai, nya tapi malam raya. Ada buku. Kaki bulan kedai kaki indra. Nya malamnya Tuhan dan buka. Sebagaimana dibulan bikin syaitan oleh Allah, iblis bikin oleh Allah, malamnya takut iblis rawat. Tubik anak muda. Nyan tubik masing-masing na pasangan rawat. Nya pulang ba kendaraannya ku sambil takbirannya lu halan doa si Allah wala. Nyan tidak apa negara kok tidak terbi Allah Akbar Allah baru pada menang. Tapi itu yang terjadi. Yang anak muda sibuk bak jalan. Kemudian yang anak galak jalan-jalan, ibu dah bangun. Malamnya bekajak mentau, takut macet. Dia malamnya taduk bak kedai kopi. Taduk bak kedai kopi, nyen sasaran nyo kedai kopi pulang. Hilang taduk. Membawa pasangan masing-masing nyanduk bak kedai kopi. Nyanduk kedai kopi mulai daripada 5 maghrib sampai dengan pukul 12. Nyen menteng na manusia. Yang menteng naul. Pada ada dalam puasa lukalan sampai dengan waktu sahur menteng naul. Bobo ini anak muda, weh. Bobo ini weh. Nanti apa weh? Weh cip, cip weh. Ini nak guru kok hana awak main cip. Hana sih orang merah. Guru keadaan. Jadi berapa ini anak muda? Permainan domino, permainan chip, yang gurala na urung lawenya kagabungan ludo,
agabu ngeludu, agabu ngulat tanglang. Ngan lang puasa, ngan lang ibadah. Untuk menghadap ketika Ramadan berlangkah takbiran, sudah bertakbir di mana-mana, surat takbir pegang tahun. Anak rasa Ramadan sudah dikembalikan oleh Allah di habis Ramadan. Pokoknya rasa mau tengah malam beliau tak main ludo, orang malam beliau tak main jeep, orang malam anak tak ibadah. Udah tu tak mamai anak jengku itu pegawai jengku bahwasanya urung puasa nyanyinya ibadah. Betapa ini mulai sahur sampai dengan buka puasa baru jaga. Yang model lagi nyan katanya, lagi nyan, kontennya, katanya lagi dulu. Bukan seperti itu. Akan tetapi hari raya ditaati yang bertambah-tambah ketaatan kepada Allah. Punya biasa. Bertanya, kita baca Al-Quran terkadang 1 lembar selama puasa itapabi 2 tahun. Masuk 1 Syawal, setidaknya konsisten masih 2 lembar. Baca. Itu yang sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah umatnya itu berhasil. Karena kejadian Rasulullah ketika didatangi oleh Jibril alaihi salatu wassalam di bulan Sya'ban, Jibril menjumpai Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah kabar gembira, wahai Muhammad, hari ini Allah menghadiahkan kepada umatmu. Apa itu Jibril? Min lailatin nisf, adalah malam nisfu daripada Syahri Sya'ban, daripada setengah bulan Sya'ban. Apa kelebihan di malam itu wahai Jibril? Allah hadiahkan kepada umatmu wahai Muhammad adalah dibukanya 300 pintu taubat oleh Allah, 300 pintu rahmat oleh Allah, 300 pintu ampunan untuk umatmu. Sehingga bertanya Rasulullah, wahai Jibril, waktunya dibuka oleh Allah sampai kapan? Muhammad dibuka oleh Allah dari mulai maghrib sampai dengan waktu subuh. Kemudian Rasulullah raut wajahnya berubah menjadi sedih, sehingga ditanya oleh Jibril, wahai Muhammad, apakah kau tak senang hadiah daripada Allah? Dijawab oleh Rasulullah, wahai Jibril, bukannya aku tak senang, akan tetapi aku tahu kualitas umatku. Seandainya Allah memberikan limit mulai daripada maghrib sampai dengan subuh, maka umatku tak satu pun mampu mengerjakan itu. Hai, meskipun 300 pintu terbuka untuk umatku, ketahuilah wahai Jibril, umat lemah, umat saya ini tak kuat melakukan ibadah. Lihat saja ketika peristiwa Isra Mi'raj, apa pesan Nabi Musa, Muhammad, kalau 50 waktu umatmu gak bakalan sanggup. Minta izin sama Allah, minta pengurangan sama Allah. Rasulullah sampai 9 kali bolak-balik Rasulullah minta izin kepada Allah dikurangkan karena keadaan umatnya. Wahai saudara, hadiah sholat 5 waktu, zuhur, takumpoi dengan asar jam 3:30, maghrib jam 6:30, isya jam 8, subuh jam 5. Waktunya berjarak nyan mentangkup jauh dengan maya. Ketika meninggalkan sembahyang aman-aman mendahulu. Mereka nggak sadar, karena sadar dia nunggu. Pada sadar, ya, katakanlah hadir Rasulullah. Awalu yu'atabu yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala esok di hari kiamat salatmu. Salat yang diperiksa pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiban sembahyang katanya, nah sembahyang, nah periksa rukun dan syaratnya ada. Kau sholat pakai ilmu atau tidak, atau sholatmu menjire-jire ini,
gue periksa terus benar aman. Kalau aman, silakan ilal jannah, silakan Anda masuk ke dalam surga. Pahala sedekah Allah tak periksa lagi, pahala zakat Allah tak periksa lagi, pahala puasa tak periksa lagi. Karena kenapa? Ketika sholatmu itu baik, maka semuanya akan mengikuti sholatmu, semuanya akan ikut. Makanya disebut as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah penghulu segala ibadah. Makanya kalau bila mana orang urung lebih ubi oleh Allah Subhanahu wa taala, menyahino bapak saya di gerobak negara, ketika anak orang yang enggak tanpa memiliki tangan, kita masih lazim melihat orang itu masih hidup atau gejak walaupun hanya jauh. Apakah gemekat ataukah gemekat sedekah, dia masih bisa mencari nafkah, masih bisa hidup. Tak kalau kita melihat orang yang tidak memiliki kaki sebelah maupun kedua-duanya, hanya tidak pakai bengkak, masih dia bisa berjalan, masih dia bisa hidup. Dua-dua tidak punya kaki, dia masih bisa memakai fasilitas kursi roda, masih bisa hidup. Dan kalau orang yang hanya kedua matanya, yang tutup mata, yang buta, apakah mereka hidup? Banyak. Kita kalian orang yang buta hudip masih bisa dia mencari nafkah, mandang di gebah kendaraan, walaupun urung tukang diliput, masih bisa dia melakukan aktivitas. Tak kalian orang hanya dua daun telinga juga masih bisa hidup. Tapi pernah nyelonnya orang drone. Pernah kalian orang hino di gerugoknya, orang mublo atau belum puasa, ataukah orang pajung hati bapale, orang mau teh dekre motor hana ule, orang mau teh dekre motor hana ule, bijak duduk ina kerja hati, pernah orang depo ya lo rujak ina buka hana ule, hana teh betul ina hana ule, gebelah rujak, hana orang buka kayak itu, mana ule, pernah apa? Tak hidup. Begitu juga perumpamaan pada ibadah beliau. Tak kala sholat itu tak ada, tak perlu mengagungkan yang lain. Oh, saya punya sedekah, saya naik haji berulang kali, lena lebu zakut, saya ahli sedekah, saya santuni anak yatim, saya sayang sama fakir miskin. Tadi periksa Allah, anak perlindungan. Yang saya butuhkan sholatmu, mana sholatmu? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobalah kita sebentar bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat daripada Imam Atta As-Silmi dijelaskan bahwasanya Imam Atta As-Silmi ini memiliki satu pekerjaan, yaitu menjahit, menganyam daripada bahan wol. Jadi satu waktu Imam Atta As-Silmi mulai beliau berpikir untuk menjahit satu pakaian yang memiliki keistimewaan, yang memiliki kualitas yang tinggi, yang memiliki nilai harga yang tinggi, yang bakal laku keras di pasaran, yang bakalan lembut ketika diperjualbelikan dengan harga yang sangat tinggi. Maka Ubena Wate Imam Atta As-Silmi kerahkan untuk menjahit pakaian yang istimewa itu. Beliau kerahkan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan pakaian yang berkualitas tinggi. Maka tak kala pakaian itu selesai, beliau bawa ngeba gedenya orangnya takkanlah distributor ija ataupun distributor pakaian. Gembala Imam Atta As-Silmi kepada orang tersebut disampaikan, wahai tuan, nyempak pakaian yang lun pegat cukup istimewa, orangnya lun tawarkan kepada drone dengan harga 20 dirham, sehingga diurung muka bajanya karena beliau sudah kibrah. Menyorongnya kata Honda, pak bengkel, kata pak mekanik. Dalam dibuka Honda, ipudik Honda ini tu kan. Onyo kenang busi, onyo kenang aslep,
ohnya kena kuyur dan lain sebagainya. Sudah sibrak. Jadi disebut oleh distributor tersebut, wahai Tuhan, pakaian yang hari ini kau bawakan kepada saya, yang kau hargakan 20 dirham, yang kau sebutkan pakaian ini istimewa, kau sebutkan pakaianmu ini kurangnya di sini, jahitannya seperti ini, kerahnya seperti ini tidak mengikuti daripada zamannya, ini kekurangan, mandung disebutkan. Maka harga pakaian yang ditawarkan kepada lu 20 dirham hanya mampu kubeli dengan harga 5 dirham. 5 dirham. Maka pada saat itu sentak Imam At-Tahasilmi menangis dengan sekeras-kerasnya. Gelik beliau dengan sekeras-kerasnya. Pada saat Imam At-Tahasilmi mengalami tangisan yang luar biasa, maka dipegang oleh distributor tersebut, wahai Tuhan, tak usah lagi kau menangis. Kalau memang kau menangis, saya beli dengan harga 20 dirham sebagaimana kau sebutkan tadi. Apa jawaban Imam At-Tahasilmi? Wahai Tuhan, bukan soal harga yang kutangisi. Wahai Tuhan, bukan soal kau tak beli pakaian yang kuberikan kepadamu. Bukan soal itu. Akan tetapi yang kutangisi hari ini adalah ketika aku beribadah kepada Allah mulai dari pagi sampai dengan ketemu pagi. Ketika aku melaksanakan sholat, yang sholat itu sudah kuyakinkan ini adalah sholat yang terbaik, kuserahkan kepada Allah. Ketika aku berpuasa, aku menahan diri daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Ku anggap puasaku ini adalah puasa yang paling terbaik yang kulakukan pada tahun ini, kuserahkan kepada Allah. Sedekah yang kulakukan juga sedekah yang terbaik kepada Allah. Ternyata esok di hari kiamat tatkala Allah memeriksa seluruh amalan catatanku, yang pada hari itu aku berkeyakinan bahwasanya aku bakalan mendapatkan nilai 90. Tapi tatkala diumumkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, semua ibadahku itu rapornya merah. Tak bernilai semuanya. Salatnya tak bernilai, puasanya tak bernilai, sedekahnya tak bernilai. Ini yang kukhawatirkan. Begitu juga nasib kita nunggu sebulan penuh kita puasa kepada Allah. Ikuti anjuran man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Kita ikuti, kita puasa. Kita tahan diri daripada lapar, kita tahan diri daripada dahaga. Kita tahan daripada hal yang membatalkan puasa. Man qama ramadhana, malamnya kita tarawih, kita witir, kita tahajud, kita tasbih, kita sholat sunat taubat, kita sholat sunat hajat. Kita merasa bahwasanya Ramadan ini yang paling terbaik. Tapi ternyata esok ketika diperiksa di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah itu tak bernilai. Nyobena perasaan temakut bagaimana? Ini harus ada perasaan khawatir kepada kita. Ya Allah, bagaimana nanti saya esok di hari kiamat? Seandainya sholatku ini kau tolak, seandainya puasaku ini tak ada nilainya di sisimu, seandainya zakatku sama sekali tak memiliki kualitas, ya Allah, kemana saya akan mengadu, ya Allah? Pada hari itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu aku tak mampu berbicara, mulutku terkunci, lidahku terkunci. Yang hanya naik saksi seluruh anggota tubuhku, kakiku yang naik saksi, tanganku yang naik saksi, mataku yang naik saksi. Tak ada daya dan upaya aku, ya Allah. Maka harusnya Islam katanya taklimu. Ketika mulai takbiran harusnya kita tangisi, bukan menangisi tentang kepergian Ramadan, bukan. Karena dia kata tangisi dengan kepergian Ramadan. Karena kenapa? Ramadan pasti kembali. Ramadan tahun depan pasti balik lagi, bakalan kembali. Yang kita takuti adalah Ramadan kembali kita yang sudah tak ada lagi. Ini yang harus ditangisi. Ini yang harus disesali dalam hidup kita. Ya Allah, Ramadan tahun ini kau anugerahkan kepada saya sebulan penuh, ya Allah.
Tolong ya Allah, terima sholat saya, terima puasa saya, terima tadarus saya, terima sedekah saya, terima zakat saya. Kadang Ramadan tahun depan kembali saya sudah tak ada lagi. Makanya ketika Jibril menyampaikan kepada Rasulullah tentang kelebihan Syaban, Rasulullah itu khawatir, beliau itu menangis, nggak cukup waktu untuk umat Muhammad. Maka Jibril menyampaikan salam kepada Allah, akhirnya dihadiahkanlah 1 bulan. Yang 1 bulan itu dibuka pintu oleh Allah, pintu taubat, rahmat, ampunan, berbagai macam pintu, 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam kebuka oleh Allah. Itu pun masih dikhawatirkan oleh Muhammad. Karena kenapa? Terbukti semuanya. Mulai dari awal ternyata puasa sampai dengan berakhir Ramadan, pintu rahmat Allah 1 kali 24 jam. Pintu ampunan 1 kali 24 jam, pintu taubat 1 kali 24 jam, pintu pelepasan daripada api neraka 1 kali 24 jam. Berapa orang yang ada meraihnya? Berapa orang ada yang mau? Sebagai bukti, malam pertama Musa turun di masjid. Ini terawih Pak, nah terawih ini terawih malam pun. Oh masjid, nah lebih kilo ini pun terawih. Nah, di masjid malam pertama nyanur watai gejak dari rumah nyandum mengarat untuk kepada malam, mengejar malam yang pertama sampai membuka kilo ilmu dong saya gejak nyong malamnya udah masjid malam pun berame watai gitu tidak tuh di belah warna putih, di belah warna biru nyandum yakin saya gejak ulah masjid penuh masjid. Malam kedua kurang 1 sal, malam ketiga kurang 1 sal. Saf semakin lama mengalami kemajuan, maju, makin toto jumimu. Nah, nyata katanya makin maju, makin tongimu. Tetapi ketika malam 20, tak dalam pilih lu semua menanti. Lunjak masjid A, lunjak masjid B, lunjak menasah A, lunjak menasah B, lunjak bahkan di malam 25 lunjak tak sabar tepat tinggal uragam berarti 15 draw bukan urungnya dengku nya 15 draw urung yang jaknya tapi karena didepu draw malam baru sih 5 draw tinggal 5 draw tinggal. Waktu takalan urian tinggal 15 rohnya, dia mau apa dulu? Nah, waktu takalan jamaah yang tinggal 15 rohnya, enggak keadaan beliau takut hiro urung beliau, hiro urung kajawan, hiro urung pik jaga bagus semayang. Yang model-model tinggal bak terakhir Ramadan. Takalan itu di Masjidil Haram, semakin berakhir Ramadan, makin dikeroyakan, mereka mengalami peningkatan. Jadi mereka kan tahu bangsa menyanyi mengalami peningkatan, katanya mengalami kemajuan. Lucu katanya bangsa. Nah, katanya kemajuan. Mereka karena kenapa? Mereka tahu babak penyisihan, babak per-8 final, babak per-4 final, babak semifinal, babak final. Mereka tahu finalnya itu mencapai ampunan Allah dalam konsep ibadah. Orang yang bertanya tak pakai konsep main bola. Ibadah katanya orang yang hilau tak pakai konsep main bola. Menyebab babak penyisihan berarti loh. Bak per 16 kan 16 bola. Jadi bak final tinggal 2 bola. Tinggal itu dengan mikrofon kan. Yang memang ada. Nah, makanya bak katanya hanya payah. 1